Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nida Nabila Khairunisa, Mutiara Saskia Putri, Nita Rosyida, Nur Fatimah Puspitasari, dan Siti Sofia. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Nita Rosyida. Proses menjadi praktisi terapi. Istilah aromaterapi pertama kali berasal pada tahun 1937 ketika seorang ahli kimia Prancis menemukan kata tersebut setelah insiden luka bakar yang memicu keingintahuannya tentang penyembuhan minyak esensial. Menemukan bahwa minyak esensial bisa membantu menyembuhkan luka bakar, ahli bedah Prancis menggunakan minyak esensial untuk membantu menyembuhkan luka tentara dalam Perang Dunia Kedua. Itulah yang membuktikan manfaat aromaterapi untuk medis. Orang Yunani juga berperan dalam sejarah aromaterapi, yaitu Megalus. Ia adalah seorang ahli parfum yang mengembangkan wewangian. Yunani mengklaim bahwa para dewa diberkahi dengan pengetahuan tentang parfum atau wewangian. Next. Pengertian aromaterapi. Aromaterapi adalah pengobatan yang digunakan dari ekstrak tumbuhan alami seperti bunga, kulit kayu, batang kayu, daun, akar, serta bagian tumbuhan lainnya yang digunakan untuk meningkatkan psikologis serta fisik. Aroma dari minyak esensial dipercaya dapat digunakan untuk merangsang fungsi otak, serta minyak esensial juga dapat menyerap melalui kulit, di mana mereka akan berjalan melalui aliran darah, serta dipercaya dapat meningkatkan penyembuhan seluruh tubuh. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Manfaat dari aromaterapi yaitu meredahkan kecemasan yang berlebihan, yang kedua meningkatkan proses penyembuhan, yang ketiga menyembuhkan sakit kepala, yang keempat meningkatkan kognisi, yang kelima meningkatkan tidur dan memperkuat kekebalan tubuh, yang keenam mengurangi rasa sakit, dan yang ketujuh, meningkatkan pencernaan dan sirkulasi darah. Efek samping dari aromaterapi yaitu berpengaruh pada otak manusia dan emosionalnya karena perannya dalam suasana mental, kewaspadaan, dan tekanan mental. Yang kedua, pengikatan komponen kimia dalam minyak esensial ke reseptor olfaktorius berdampak pada pusat emosional otak dan limbik sistem. Yang ketiga, tekanan darah sistolik kembali meningkat dan juga detak jantung. Ini menunjukkan adanya paparan berlebihan dari minyak aromaterapi. Yang keempat, meningkatkan inflamasi di tubuh dan mengganggu fungsi sistem saraf sehingga berpengaruh pada jantung. Selanjutnya, terdapat jenis kesehatan dengan aromaterapi. Berbagai jenis kondisi kesehatan dengan aromaterapi diantaranya yang pertama, ketika penderita mengalami pengurangan gejala psikologis seperti depresi, stres, ketegangan otot, gangguan tidur, mual, dan nyeri. Yang kedua, mengurangi perilaku gelisah, contohnya pada pasien penyakit Alzheimer. Yang ketiga, meredakan nyeri pada otot yang tegang, nyeri sendi, jaringan yang mengalami peradangan, dan juga sakit kepala. Yang keempat, meringankan kram perut, terutama saat menstruasi. Yang kelima, mengobati masalah pernapasan, seperti sumbatan, batuk, atau bersin. Yang keenam, memberikan kelegaan yang lebih kuat dan kelelahan berkelanjutan yang berasal dari mental. Selanjutnya, cara menggunakan aromaterapi. Yang pertama, burn oils atau minyak bakar. Pembakaran minyak aromaterapi bekerja dengan memanaskan beberapa tetes minyak esensial dalam mangkuk air yang diletakkan di atas lilin cahaya teh.
Penggunaan pembakaran minyak aromaterapi adalah cara termudah untuk mendapatkan manfaat dari aroma minyak esensial. Yang kedua yaitu menggunakan diffuser. Diffuser nebulizer yang juga disebut diffuser oil elektrik memberikan Anda kemampuan untuk menciptakan jenis pewangian yang fantastis. Ada banyak jenis diffuser oil elektrik yang tersedia di pasaran atau online. Yang ketiga yaitu menghirup uap aromaterapi. Biasanya menghirup uap dikaitkan dengan pengobatan flu biasa. Tambahkan sekitar 10 tetes minyak permin atau minyak esensial pinus ke dalam semangkuk air panas. Sandarkan di atasnya sambil menutup kepala dengan handuk selama sekitar 10 menit. Yang keempat yaitu pengharum ruangan aromaterapi. Yang kelima yaitu mandi aromaterapi. Mandi akan semakin merilekskan bila minyak esensial ditambahkan ke air mandi. Atau sementara itu diketahui meningkatkan manfaat 10 kali lipat. Mulailah dengan menambahkan 6 tetes minyak esensial atau campuran ke dalam air mandi. Aroma minyak memenuhi ruangan dengan keharumannya yang menyenangkan, sembari memasukkan pori-pori dan juga merilekskan otot-otot yang lelah. Yang keenam yaitu pijat. Pijat saat digunakan dalam terapi pijat, minyak esensial ini diketahui terintegrasi dengan minyak pembawa alami kulit Anda. Ketika diserap oleh kulit, ia menembus ke dalam jaringan tubuh, darah, dan cairan interstisial. Yang ketujuh yaitu untuk kompres. Gunakan kompres terendam minyak. Metode ini adalah cara lama namun cepat dan efektif untuk mempercepat pemulihan dari nyeri otot dan ketegangan setelah latihan yang berat. Dan juga digunakan sebagai pengobatan untuk memar, sakit kepala, gigitan serangga, sakit gigi, bintik-bintik, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan untuk parfum. Tambahkan minyak ke parfum. Biasanya penuh dengan bahan kimia ditambahkan ke dalamnya untuk membuat parfum aromaterapi. Yang kesembilan, lilin aromaterapi. Nyalakan lilin aromaterapi. Lilin dapat digunakan untuk membantu mengatur suasana dan meningkatkan suasana. Yang ke-10 yaitu yasmin aromaterapi. Aroma yasmin merupakan molekul yang mudah menguap ke udara sehingga mudah untuk terhirup oleh indera penciuman. Yasmin memiliki efek yang dapat merangsang saraf dan hormon sebagai antidepresan serta memberikan efek relaksasi. Dengan cara menyiapkan mangkuk wadah kecil lalu beri air secukupnya. Tambahkan minyak esensial yasmin 3-6 tetes, lalu simpan dan diamkan pada ruang kamar. Jika aroma yasmin sudah mulai keluar, pertanda cara itu berhasil digunakan. Diusahakan untuk memakai 2 kali dalam seminggu.